Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak dikenali dan dihargai sampai dengan keduanya hilang. Jadi mumpung kita masih punya waktu dan tubuh kita masih sehat, kita akan bincang-bincang di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Tentunya bersama saya Pusu Siregar yang akan memandu kurang lebih selama 1 jam ke depan. Dokter Kito edisi hari ini akan membahas tema berkaitan dengan penyakit katarak. Nah, jadi sebenarnya seperti apa penyakit katarak itu mungkin sudah cukup familiar di tengah-tengah masyarakat, tapi kita akan bertanya lebih lanjut kepada dua dokter cantik yang sudah ada di sebelah saya. Saya perkenalkan terlebih dahulu, yang pertama ada Dokter Junia. Assalamualaikum dokter, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Sehat ya dokter ya? Sehat. Ya, karena harus sehat dulu nih dokter. Kalau nggak sehat kan nggak bisa kasih edukasi nih ke masyarakat kan. Iya. Kaitan dengan tema kita hari ini. Yang kedua saya perkenalkan pemirsa ada Dokter Else. Assalamualaikum dokter, apa kabarnya? Waalaikumsalam, baik. Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah baik. Siap untuk memberikan edukasi kepada pemirsa TVRI yang ada di Bengkulu dokter ya? Siap. Oke, baik. Berkaitan dengan tema kita hari ini pemirsa, kita akan membahas katarak. Tapi sebelum ke PowerPoint, slide yang sudah disiapkan oleh Dokter Else, saya ingin tanya dulu nih dok. Secara umum sebenarnya katarak ini seperti apa? Mungkin kan masyarakat sudah banyak yang tahu nih, cuman masih banyak informasi yang mungkin simpang siur atau karena taunya dari keluarga yang bukan tenaga kesehatan, mungkin jadi informasinya banyak yang simpang siur. Sebenarnya katarak seperti apa? Iya, jadi kalau kita bicara katarak sebenarnya dia banyak jenisnya ya. Ada berdasarkan umur ya, ada juga yang namanya katarak traumatik akibat benda tajam atau benturan dan sebagainya. Tapi secara garis besar katarak itu adalah kekeruhan lensa. Nah, makanya manifestasi klinisnya dianya kalau melihat itu ada seperti kabut atau berasap ya, tidak jelas seperti itu ya, karena dia ada kekeruhan di lensanya. Kita bayangin aja kalau kita punya kaca seperti itu ya, dan dianya itu ada asap-asapnya atau berembun, nah seperti itu. Jadi kan dia nggak bening ya waktu kita melihat. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada kekeruhan lensa. Oke, sama kayak pakai kacamata ya dok ya? Benar. Pakai kacamata atau berembun gitu ya dok? Ya. Kalau kacamata mudah kan tinggal dilap aja dok? Iya, kalau mata nggak bisa ya? Nggak bisa. Digucek-gucek nggak bersih dok? Iya. Oke pemirsa, supaya lebih jelas kita akan langsung saja ke slide PowerPoint yang sudah disiapkan oleh Dokter Else. Oke. Silakan dokter. Nah, hari ini kita akan bahas tentang katarak ya. Boleh slide-nya. Oke, mungkin slide satu lagi ya. Ini yang bagiannya Dokter Junia. Nah, jadi secara garis besar itu katarak itu adalah kekeruhan lensa. Jadi mata kita itu ada bagian-bagiannya ya. Ada bagian sebenarnya kalau bisa dibilang mata kita yang kecil ini ya, tapi dia kan mempunyai fungsi yang sangat penting untuk melihat ya. Kalau misalnya dokter jantung, dokter penyakit dalam itu kalau memprognosis atau tingkat kesembuhannya itu kan baik atau tidak baiknya atau sangat vitalnya tidak boleh meninggal pasien itu atau organnya harus mempunyai fungsi yang baik. Nah, kalau mata prognosis yang baik berarti dia bisa melihat. Nah, itu. Kalau dianya sudah mengalami kebutaan berarti dia prognosisnya tidak baik ya. Nah, begitu juga dengan katarak ini. Katarak ini dianya nomor 1 di Indonesia bahkan di dunia yang menyebabkan kebutaan. Nah, karena salah satu faktor resikonya adalah usia. Banyak ya pasien yang bilang, gimana sih dok, ayah saya, kakek saya, ibu saya ini udah kena katarak. Gimana saya mencegah supaya saya terhindar dari katarak, seperti itu ya. Banyak pasien yang bilang seperti itu. Nah, kalau usia, kita nggak bisa mencegahnya. Karena memang orang yang lanjut usia, semakin bertambahnya umur, pasti dia mempunyai katarak. 50 tahun ke atas, bisa dibilang setiap orang mempunyai katarak. Tapi ketebalan dari kekeruhan lensanya itu pasti berbeda-beda setiap orangnya. Nah, itulah yang mengakibatkan ada yang 50 tahun udah dioperasi katarak, ada yang baru 70 tahun dioperasi katarak, seperti itu.
Ya berarti seiring bertambahnya umur sebenarnya sudah pasti akan mengkeruh dokter ya. Tergantung keruhnya lagi, tinggal sekeruh mana ya dokter. Ya, benar. Nah, balik lagi, ada nggak penyakit komorbid seperti penyakit diabetes, hipertensi, dan lain-lainnya seperti itu ya, yang menyebabkan faktor resiko katarak itu semakin cepat. Nah, seperti itu. Nah, balik lagi, sebenarnya kita ini juga memerlukan lensa ya. Lensa itu sangat penting. Jadi waktu kita melihat cahaya jarak dekat, jauh, nah ya, jadi lensa ini berfungsi untuk dianya itu apa ya, elastisitas. Jadi kalau misalnya lihat, makanya kalau ada yang bilang apa ya, kayak lensanya itu kayak mengkerut, melebar, itu kan seperti kayak dapatin cahaya yang waktu dekat, waktu jauh, seperti itu. Nah ini fungsi dari lensa itu, dia mendapatkan cahaya atau penglihatan seperti itu ya yang dilihat. Kalau lensa yang normal itu yang masih jernih, dia akan jatuh tepat di belakang retina. Jadi akan sangat jelas penglihatannya. Tapi pada orang-orang yang lensanya sudah keruh atau yang sudah ada kataraknya seperti itu, nanti cahaya yang masuk atau penglihatan yang masuk, gambar yang masuk itu dia akan menyebar penglihatannya di dalam. Dia tidak jatuh tepat di belakang retina, sehingga penglihatannya akan buram atau berasap atau kabur dan sebagainya, seperti itu ya. Ada juga yang namanya katarak kongenital. Nah, katarak kongenital ini apa dok? Memang katarak yang dibawa sejak lahir. Jadi bayi baru lahir itu sudah ada katarak kongenital bawaan. Berarti dari lahir dia udah keruh tuh penglihatannya. Benar. Jadi bayi baru lahir atau kurang dari 1 tahun dia dikatakan katarak kongenital. Penyebabnya apa dok? Biasanya karena infeksi virus rubella. Nah, makanya pada ibu hamil itu sangat rentan terhadap infeksi dan sangat bahaya kalau adanya infeksi TORCH ya, kalau kita bilangnya ada tokso, ada rubellanya dan macam-macamnya. Tapi kalau yang penyebab katarak kongenital itu adalah yang rubella. Ada juga yang katarak yang kalau kita yang tadi bilang yang usia itu ada yang namanya katarak senilis. Nah, kalau senilis ini yang katarak yang semakin bertambahnya usia, maka resiko seseorang itu terhadap katarak semakin tinggi. Nah, seperti itu ya. Ada juga katarak juvenil yang lebih dari 1 tahun biasanya ya, sudah ada kataraknya seperti itu. Jadi dan ada lagi katarak traumatik. Nah, katarak traumatik ini yang diakibatkan entah itu benda tajam, entah itu benda tumpul atau benturan dan sebagainya. Itu disebabkan dengan katarak yang traumatik tadi. Oke, kalau dia dari bawaan lahir ini dok, penanganannya jauh lebih sulit atau seperti apa dok? Karena kan dia masih kecil, masih bayi, masih sangat riskan sekali untuk. Ya, jadi yang berita bagusnya sih kalau katarak ini dia tidak irreversible. Seperti kalau penyakit mata glaukoma seperti itu ya, dia yang irreversible, dia akan kebutaannya akan permanen, istilahnya seperti itu. Tapi kalau katarak ya, kalau katarak karena kekuruhan lensa, nanti ada tindakan operatif. Jadi setelah entah lensanya diganti, entah cuman kekeruhan lensanya akan dibuang saja atau dibersihkan saja, diperbaiki seperti itu ya, nanti penglihatannya akan balik kembali. Seperti itu. Kalau yang pada katarak kongenital, nah katarak kongenital memang tindakan operatifnya biasanya tidak bisa segera, ya, karena ada tindakan pembiusan, ya, karena kan anak-anak yang baru lahir kan dia nggak kooperatif, dia banyak gerak seperti itu, apalagi matanya juga banyak gerak, kedip-kedip dan lainnya. Sedangkan kalau tindakan pada penata laksanaan operatif katarak, dianya itu memerlukan pasien yang sangat kooperatif. Biusnya memang lokal, tapi sangat diperlukan kooperatif pasien. Jadi biasanya yang katarak kongenital ini pada bayi baru lahir, biasanya akan dipertimbangkan operasi itu umur 6 bulan sampai 1 tahun. Oke, jadi ditunggu momen yang tepat untuk memberikan tindakan kepada bayi yang katarak ini dokter ya? Karena pembiusan total pada bayi baru lahir itu sangat berisiko tinggi. Nah, jadi perlu adanya kolaborasi dari spesialis anak, spesialis mata, atau mungkin memang perlu anestesi yang konsultan anaknya lebih bagus lagi, seperti itu. Ya, mengingat kondisi juga masih bayi dan baru lahir dokter ya, untuk diberikan tindakan harus ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk menanganinya dokter. Oke dokter, semakin menarik. Silakan duduk dulu dokter, kita harus jeda terlebih dahulu. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito, bersama kita sehat.